kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dibagi menjadi 5. Yang pertama ditemukan oleh Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Yang kedua ditemukan oleh Joseph Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Yang ketiga ditemukan oleh John Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda atau kelipatan. Yang keempat ditemukan oleh Gay-Lussac, yaitu hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir ditemukan oleh Avogadro, yaitu hukum perbandingan jumlah partikel. Mari kita bahas satu-satu mengenai hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Lavoisier menyatakan dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Artinya total massa dari reaktan saat sebelum reaksi dan total massa produknya sesudah reaksi adalah sama. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang hukum kekekalan massa, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui suatu zat magnesium bermassa 2,4 gram direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan magnesium oksida sebanyak 4 gram. Berapakah massa oksigennya? Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat pernyataan dari Lavoisier di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Di sini massa sebelum reaksi yaitu magnesium sebanyak 2,4 gram dan oksigennya masih belum diketahui atau masih kita cari. Sementara massa dari magnesium oksidanya adalah 4 gram. Untuk mencari massa oksigennya, maka kita bisa melihat dari selisih massa magnesium oksida dikurangi dengan massa magnesiumnya. Jadi 4 dikurangi dengan 2,4 gram berarti 1,6 gram massa dari oksigennya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk itu kita lanjut ke hukum yang kedua. Hukum kimia yang kedua yaitu hukum Proust. Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa adalah selalu tetap. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung melihat contoh soal berikut ini. Dari hasil analisis sampel aluminium oksida yang diperoleh dari 3 daerah berbeda-beda, diperoleh data sebagai berikut. Sampel pertama mengandung 0,54 gram aluminium dan 0,4 gram oksigen. Sampel kedua mengandung 2,7 gram aluminium dalam 5,1 gram senyawa itu. Dan sampel yang ketiga mengandung sebanyak 4,5 gram aluminium bereaksi dengan 4 gram oksigen. Apakah data ini mendukung hukum perbandingan tetap? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus cek data dari ketiga sampel. Apakah perbandingannya selalu konstan dari sampel 1 sampai sampel 3? Jadi, dalam senyawa itu terdapat perbandingan antara unsur aluminium dan oksigen. Senyawa pertama mengandung aluminium sebanyak 0,54 gram dan oksigennya 0,48 gram. Pada senyawa kedua, aluminiumnya sebanyak 2,7 gram dalam 5,1 gram senyawa. Berarti oksigennya kita bisa cari sebanyak 2,4 gram. Sampel yang ketiga mengandung 4,5 gram aluminium dan 4 gram oksigen. Yang pertama, kalau kita lihat 0,54 dengan 0,48, bisa kita sederhanakan menjadi bilangan bulat dengan membagi keduanya terhadap 0,06 perbandingannya, yaitu 9 berbanding 8. Untuk yang kedua, kita juga bisa membagi keduanya dengan 0,3, kita dapatkan perbandingan yang sama, sebesar 9,8. Dan untuk sampel yang ketiga, kalau kita bagi keduanya terhadap 0,5,
maka kita juga mendapatkan nilai perbandingan sebesar 9/8. Maka ketiganya mendukung hukum perbandingan tetap. Sampai di sini bisa dipahami ya. Hukum kimia yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau kelipatan. Dalton menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan massa satu unsur tersebut tetap, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa mempelajari contoh soal berikut ini. Unsur A dan B membentuk dua macam senyawa. Massa A pada senyawa 1 adalah 35% dan massa senyawa 2 adalah 25%. Apakah kedua senyawa memenuhi hukum Dalton? Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Dalton menyatakan bahwa jika salah satu unsur adalah tetap, artinya salah satu unsur kita buat perbandingan bernilai sama, maka unsur yang lainnya akan memiliki perbandingan di antara senyawa-senyawa yang lainnya berupa bilangan bulat dan sederhana. Jadi, di sini unsur yang dibandingkan adalah unsur A dan unsur B, di mana keduanya membentuk dua buah senyawa. Pada senyawa 1, A-nya terkandung sebanyak 35% dan pada senyawa yang kedua terkandung sebanyak 25%. Maka persentase B di masing-masing senyawa, pada senyawa 1 65% dan yang keduanya 75%. Untuk unsur yang mau kita buat tetap, terserah ya, bisa unsur A atau B. Misalnya di sini kita mau buat unsur A yang tetap, berarti kita samakan nilai perbandingannya. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita bagi kedua bilangan menjadi bernilai 1. Jadi A pada senyawa 1 kita bagi dengan 35, maka menjadi bernilai 1. B kita bagi juga dengan 35, kita dapatkan nilai 13/7. Lalu A pada senyawa kedua kita bagi 25 supaya bernilai 1, dan B pada senyawa 2 kita bagi juga dengan 25 sehingga kita dapatkan 3. A-nya sudah tetap ya, maka kita bisa bandingkan B pada senyawa 1 dan B pada senyawa 2. Namun di sini nilainya belum merupakan bilangan bulat, sehingga kita kalikan dengan 7 supaya menjadi bilangan bulat. Kita dapatkan perbandingan B pada senyawa 1 dan berbanding B pada senyawa 2 sebesar 13/21. Sampai di sini paham ya? Cara lainnya untuk membuat unsur A menjadi tetap yaitu dengan mengubah kadar A pada salah satu senyawa mengikuti kadar A pada senyawa lain. Misalnya di sini senyawa kedua mengikuti kadar A pada senyawa 1. Jadi A pada senyawa 1 tetap 35 berbanding B 65. Lalu A pada senyawa kedua diubah menjadi 35 juga supaya sekarang bisa mencari berapa nilai kadar B pada senyawa 2. Ingat ya, perbandingan unsur dalam satu senyawa tetap harus mengikuti hukum Proust, artinya perbandingannya tetap. Jadi kita harus cari faktor pengalinya. Nah, caranya bila unsur A pada senyawa kedua 25, kita kalikan dengan suatu bilangan sehingga menjadi 35. Berarti bilangan atau faktor pengalinya bisa kita dapatkan 35/25, sehingga B pada senyawa kedua kadarnya yang sebesar 75% itu kita kalikan juga dengan faktor pengalinya, jadi 75 dikali 35/25 kita dapatkan 105. Maka B pada senyawa kedua berbanding 105. Nah, kalau kita sederhanakan akan kita dapatkan juga 13/21. Sampai di sini paham ya? Hukum dasar kimia yang keempat yaitu hukum perbandingan volume. Gay-Lussac menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari contoh soal berikut ini.
Berapa liter udara yang diperlukan untuk membakar sempurna 5 liter C2H6? Diketahui kadar O2 di udara sebanyak 20%. Untuk penyelesaiannya, langkah pertamanya mari kita buat dulu persamaan reaksinya. C2H6-nya direaksikan dengan oksigen, maka ditambahkan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ingat ya, jika kita membuat persamaan reaksi, harus langsung kita setarakan. Nah, kita mulai dari atom C di ruas kiri ada 2, maka di ruas kanan kita kalikan dengan koefisien 2. Lalu untuk hidrogennya di ruas kiri ada 6, di kanan ada 2. Jadi kita kalikan dengan 3. Dan yang terakhir, oksigen di sebelah kiri ada 2 dan di ruas kanan ada 7. Maka di ruas kiri kita kalikan dengan 7/2. Menurut Gay-Lussac, perbandingan volumenya dari gas yang bereaksi, artinya yang berada di reaktan maupun hasil reaksi yang berada di produk, merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, bisa kita bandingkan terhadap koefisiennya, karena koefisien mengatakan jumlah yang bereaksi atau yang terlibat di dalam reaksi. Jadi di sini kita kalikan 2 semua ya, supaya menjadi bilangan bulat yang sederhana. Sehingga kita bisa tuliskan koefisiennya untuk masing-masing, yaitu 2, 7, 4, dan 6. Selanjutnya, diketahui volume C2H6 sebanyak 5 liter. Dari sini kita bisa langsung mencari volume oksigen yang digunakan untuk pembakaran C2H6 dengan membandingkan volume oksigen dan C2H6 terhadap perbandingan koefisiennya. Jadi volume oksigennya banding volume C2H6-nya sama dengan koefisien oksigennya dibagi dengan koefisien C2H6-nya. Untuk mencari volume oksigennya kita bisa tuliskan menjadi 7/2 dikali 5 sama dengan 17,5 liter. 7-nya itu koefisien oksigen dibagi koefisien C2H6-nya yaitu 2 dikali dengan volume yang diketahui yaitu 5 liter. Nah, jadi sekarang kita dapat volume oksigennya. Berikutnya kita cari volume udaranya. Dari soal diketahui bahwa kadar oksigen di udara sebanyak 20%. Nah, untuk kadar oksigen kita bisa gunakan rumus persen O2 sama dengan volume O2 dibagi volume udara dikali dengan 100%. Kadar oksigennya sudah diketahui sebanyak 20%, volume oksigennya 17,5 liter, dan kita bisa langsung mencari volume udara. Nah, setelah itu, volume udara berarti kita dapatkan 100/20 dikali 17,5 sama dengan 87,5 liter. Jadi volume udara yang dibutuhkan untuk membakar sempurna 5 liter C2H6 yaitu sebanyak 87,5 liter. Sampai di sini bisa dipahami ya. Hukum dasar kimia yang terakhir adalah hukum perbandingan jumlah partikel atau hukum Avogadro. Pada hukum dasar sebelumnya kita telah mempelajari mengenai hukum Gay-Lussac, di mana pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dari studi yang dilakukan oleh Gay-Lussac, Avogadro kemudian melakukan eksperimen. Dia mengamati bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, terdapat beberapa jenis gas yang volumenya sama. Ternyata memiliki jumlah partikel yang sama pula. Jadi, Avogadro memakai penemuannya untuk melengkapi studi yang dilakukan oleh Gay-Lussac. Kesimpulannya yaitu, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Supaya lebih paham, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Diberikan persamaan reaksi sebagai berikut. C2H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini persamaan reaksi belum setara. Jika diketahui terdapat 2x 10⁻⁶ molekul C3H8 yang terbakar sempurna dengan oksigen, tentukan berapa jumlah atom pada molekul CO2 yang dihasilkan. Langkah pertama, kita buat dulu persamaan reaksinya.
Jadi C3H8 dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Lalu karena belum setara, langsung kita setarakan. Di ruas kiri C-nya ada 3, maka di ruas kanan CO2-nya dikali koefisien 3. Selanjutnya hidrogennya di ruas kiri ada 8 dan di ruas kanan cuman ada 2, maka koefisien H2O kita kalikan dengan 4. Dan yang terakhir, oksigen di ruas kiri ada 2 dan kanan ada 10, jadi koefisien oksigennya kita kali dengan 5, sehingga kita dapatkan perbandingan koefisiennya 1:5:3:4. Senyawa C3H8 yang dibakar itu memiliki jumlah molekul sebanyak 2 kali 10 pangkat 6. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah atom pada molekul CO2. Maka sebelumnya kita cari dulu berapa jumlah molekul CO2 yang dihasilkan. Menurut Avogadro tadi, perbandingan jumlah partikel akan sama jika volumenya sama. Menurut Gay-Lussac, volume sama ketika perbandingan koefisiennya sama. Nah, jadi di sini kita juga bisa langsung menggunakan perbandingan koefisien. Untuk CO2 koefisiennya 3 berbanding dengan koefisien C3H8, maka 3/1 dikali 2 dikali 10 pangkat 6, kita dapatkan 6 kali 10 pangkat 6. Molekul setiap satu molekul CO2 mengandung 3 atom, di mana satu atomnya C dan 2 atomnya adalah O. Jadi jumlah atom pada CO2 adalah 3 kali 6 kali 10 pangkat 6. Kita dapatkan sebanyak 1,8 kali 10 pangkat 7. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya.